Bayangkan jika Indonesia adalah sebuah mozaik raksasa yang tersusun dari ribuan kepingan budaya. Setiap suku memiliki warna, bentuk, dan kisahnya masing-masing. Namun, di antara ribuan kepingan tersebut, ada satu kepingan yang ukurannya sangat besar dan memiliki pengaruh yang begitu luas terhadap perjalanan bangsa Indonesia, yaitu suku Jawa. Ketika mendengar kata Jawa, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah bahasa Jawa, batik, wayang, keraton, atau sosok masyarakat yang dikenal halus dan sopan. Namun sesungguhnya, suku Jawa jauh lebih kompleks daripada itu. Mereka adalah pewaris salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Mereka adalah kelompok masyarakat yang selama ribuan tahun membangun kerajaan, menciptakan karya seni, mengembangkan filsafat hidup, dan membentuk identitas Indonesia yang kita kenal saat ini. Lalu, siapakah sebenarnya orang Jawa? Dari mana mereka berasal? Mengapa budaya Jawa memiliki pengaruh yang begitu besar? Dan bagaimana masyarakat Jawa mampu mempertahankan identitas budayanya di tengah arus globalisasi yang semakin kuat? Mari kita telusuri kisah panjang suku Jawa, sebuah perjalanan yang dimulai jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Awal mula kehadiran manusia di tanah Jawa. Jika kita berbicara tentang sejarah Jawa, maka kita harus kembali ke masa yang sangat jauh, bahkan jauh sebelum munculnya kerajaan, agama, atau peradaban modern. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah penting dalam penelitian evolusi manusia. Pada akhir abad ke-19, seorang ilmuwan Belanda bernama Eugene Dubois melakukan penelitian di daerah Trinil, Jawa Timur. Dari penelitian tersebut ditemukan fosil manusia purba yang kemudian dikenal sebagai Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa. Penemuan ini menggemparkan dunia ilmu pengetahuan karena menunjukkan bahwa Pulau Jawa telah dihuni manusia sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Fosil-fosil manusia purba lainnya juga ditemukan di berbagai wilayah Jawa seperti Sangiran, Ngandong, dan Mojokerto. Bahkan hingga saat ini, kawasan Sangiran di Jawa Tengah menjadi salah satu situs manusia purba terpenting di dunia. Dari sinilah para ilmuwan dapat mempelajari bagaimana kehidupan manusia berkembang dari masa ke masa. Artinya, sejarah Pulau Jawa bukanlah sejarah yang baru dimulai beberapa abad lalu. Sejarahnya merupakan salah satu sejarah manusia tertua di dunia. Asal-usul suku Jawa. Pertanyaan mengenai asal-usul orang Jawa masih menjadi bahan penelitian para ahli hingga sekarang. Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa nenek moyang masyarakat Jawa berasal dari gelombang migrasi bangsa Austronesia yang datang dari Taiwan dan Asia Timur sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Mereka datang membawa kemampuan bercocok tanam, berlayar, dan membuat peralatan yang lebih maju dibandingkan penduduk sebelumnya. Seiring waktu, mereka berbaur dengan kelompok masyarakat lokal yang telah lebih dahulu menghuni Nusantara. Dari proses panjang inilah lahir masyarakat Jawa yang kemudian berkembang menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di Asia Tenggara. Menariknya, masyarakat Jawa tidak pernah berkembang dalam keadaan terisolasi. Sejak zaman kuno, Pulau Jawa menjadi jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Nusantara. Akibatnya, budaya Jawa menyerap banyak pengaruh dari berbagai peradaban dunia, tetapi tetap mempertahankan identitasnya sendiri. Ketika Jawa menjadi pusat peradaban Asia Tenggara, sekitar abad ke-4 Masehi, berbagai kerajaan mulai muncul di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat menjadi salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Kemudian muncul Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Shima, seorang pemimpin yang terkenal karena kejujurannya. Namun perkembangan besar terjadi ketika Kerajaan Medang atau Mataram kuno berdiri di Jawa Tengah. Pada masa inilah dibangun berbagai candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Borobudur bukan sekadar bangunan batu biasa. Ia merupakan mahakarya arsitektur yang menunjukkan tingkat pengetahuan, teknik konstruksi, dan spiritualitas yang luar biasa.
Banyak ahli dunia menganggap Borobudur sebagai salah satu pencapaian terbesar peradaban manusia. Bayangkan saja, ribuan tahun yang lalu masyarakat Jawa mampu membangun struktur raksasa yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kejayaan Majapahit dan impian Nusantara. Ketika membahas sejarah Jawa, hampir tidak mungkin untuk mengabaikan kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 dan berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Nama Gajah Mada menjadi legenda karena sumpah palapa yang diucapkannya. Melalui sumpah tersebut, ia bertekad mempersatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah pengaruh Majapahit. Terlepas dari perdebatan mengenai seberapa luas wilayah kekuasaan Majapahit yang sebenarnya, kerajaan ini tetap menjadi simbol persatuan dan kebesaran Nusantara. Bahkan lambang negara Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari kitab yang ditulis pada masa Majapahit. Artinya, pengaruh Majapahit tidak hanya berhenti pada masa lalu, tetapi masih hidup dalam identitas bangsa Indonesia saat ini. Datangnya Islam dan lahirnya peradaban Jawa Baru. Pada abad ke-15, pengaruh Islam mulai berkembang pesat di Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Jawa berlangsung secara unik. Berbeda dengan beberapa wilayah lain yang mengalami konflik besar saat pergantian agama, di Jawa Islam berkembang melalui pendekatan budaya. Para wali songo menggunakan kesenian, wayang, musik, dan tradisi lokal sebagai sarana dakwah. Pendekatan inilah yang membuat Islam dapat diterima oleh masyarakat tanpa harus menghilangkan budaya Jawa yang sudah ada sebelumnya. Hasilnya adalah lahirnya peradaban Jawa Islam yang unik dan masih dapat kita lihat hingga sekarang. Keraton Yogyakarta dan Surakarta menjadi contoh bagaimana tradisi Islam dan budaya Jawa berpadu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Filosofi hidup orang Jawa. Salah satu hal yang membuat budaya Jawa begitu menarik adalah kekayaan filsafat hidupnya. Bagi orang Jawa, hidup bukan sekadar mencari kekayaan atau kekuasaan. Hidup adalah proses untuk mencapai keseimbangan. Karena itulah muncul berbagai ajaran seperti Alone Waton Kelakon, Enrimo Ingenier Pandum, Tipa Selira, Memayu Heyuning Bawana. Filosofi-filosofi tersebut mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, penghormatan kepada sesama, serta tanggung jawab menjaga keseimbangan dunia. Meskipun terkadang dianggap kuno oleh sebagian orang, nilai-nilai tersebut sebenarnya masih sangat relevan di era modern yang penuh tekanan dan persaingan. Bahasa Jawa, salah satu bahasa terbesar di dunia. Tahukah kamu bahwa bahasa Jawa termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbanyak di dunia? Jumlah penuturnya mencapai puluhan juta orang. Keunikan bahasa Jawa terletak pada sistem tingkat tutur yang mencerminkan nilai sosial masyarakatnya. Ngoko digunakan dalam hubungan akrab. Madya digunakan dalam situasi semi-formal. Krama digunakan untuk menghormati orang lain. Sistem ini menunjukkan bahwa bahasa Jawa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga sarana untuk menjaga hubungan sosial. Seni, wayang, dan gamelan. Wayang kulit merupakan ensiklopedia kehidupan masyarakat Jawa. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang kepemimpinan, etika, keberanian, kesetiaan, hingga spiritualitas. Sementara gamelan mencerminkan filosofi hidup orang Jawa. Tidak ada satu alat musik yang mendominasi. Semua instrumen bekerja bersama untuk menghasilkan harmoni. Inilah gambaran ideal masyarakat Jawa. Berbeda-beda tetapi tetap selaras. Orang Jawa di Indonesia modern. Saat Indonesia merdeka, masyarakat Jawa memainkan peran besar dalam pembangunan bangsa. Banyak tokoh penting Indonesia berasal dari latar belakang Jawa. Namun yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Jawa ikut memengaruhi budaya nasional Indonesia. Konsep musyawarah, gotong royong, penghormatan kepada orang tua,
dan semangat kebersamaan menjadi bagian dari identitas nasional. Tantangan suku Jawa di era globalisasi. Saat ini masyarakat Jawa menghadapi tantangan baru. Generasi muda semakin jarang menggunakan bahasa Jawa krama. Banyak tradisi mulai ditinggalkan. Modernisasi dan teknologi mengubah pola hidup masyarakat dengan sangat cepat. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka peluang baru. Anak-anak muda mulai membuat konten digital tentang budaya Jawa. Podcast, film dokumenter, kanal YouTube, dan media sosial menjadi sarana baru untuk memperkenalkan budaya Jawa kepada dunia. Suku Jawa bukan hanya suku terbesar di Indonesia. Mereka adalah pewaris sejarah panjang yang membentang dari manusia purba, kerajaan-kerajaan besar, penyebaran agama, perkembangan seni, hingga lahirnya Indonesia modern. Budaya Jawa mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan tradisi, dan modernitas tidak harus memutus hubungan dengan masa lalu. Di tengah dunia yang terus berubah, warisan budaya Jawa tetap menjadi salah satu fondasi penting yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Karena memahami suku Jawa bukan hanya tentang memahami satu kelompok etnis, tetapi juga memahami sebagian besar perjalanan panjang peradaban Nusantara itu sendiri. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Tradisi, filosofi, atau budaya Jawa apa yang menurut kalian paling menarik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang budaya Indonesia.